Saat ini, kemajuan teknologi memungkinkan banyak interaksi pembelajaran. Bahkan sekarang tidak harus dilakukan secara langsung dengan tatap muka. Pendidikan secara e-learning dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi internet. Sistem yang terintegrasi dengan baik membuat siswa dapat memperoleh semua informasi perkuliahan yang dibutuhkan dan mampu melaksanakan sistem pembelajaran dengan baik dimanapun dan kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini perkenalkan saya, nama Rusman, SEMSI, salah seorang dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang, dan saya mengasuh diantaranya adalah mata kuliah akuntansi manajemen ini. Sekarang kita lanjutkan dengan biaya full costing. Itu terdiri dari 3 unsur biaya, itu Anda ingat itu. Biaya bahan baku langsung, biaya buruh langsung, dan biaya produksi tidak langsung. Sekarang kita masuk kepada biaya buruh langsung. Yang dikatakan biaya buruh langsung adalah biaya tenaga kerja yang dipergunakan untuk kelancaran proses produksi. Saya ambil contoh kecil saja. Kalau orang-orang menjual mie goreng itu ya. Ini contoh kecil ya. Mie goreng. Ada kuali. Anda masukkan dalam kuali itu mie, itu bahan baku. Anda tambah bawang, bahan penolong tapi dimasukkan bahan baku. Ditambah garam, tambah bumbu-bumbu. Sehingga nanti Anda kacau. Anda kacau tangan Anda. Tangan Anda itulah biaya tenaga kerja langsung. Anda kacau. Dengan adanya tangan Anda itu terjadilah proses produksi. Lancarlah proses produksi sesuai dengan standar yang dihadapkan. Itulah guna manusia. Kalau di pabrik semen itu, orang yang menghidupkan kontak produksi itu, ini pada hari ini proses produksi harus sekian tekanannya, harus sekian suhunya, seatur. Diatur, itulah tugasnya tenaga kerja langsung, mengatur proses produksi, mengatur kelancaran produksi. Bagaimana produksi, dia yang menentukan. Coba bayangkan diatur apa terjadi, bisa hangus sambal itu, bisa hangus semen itu. Apa jadinya? Jadi secanggih apapun, itu biaya tenaga kerja manusia. Yang mengatur stok kontak itu, yang mengatur, itulah yang dinamakan biaya tenaga kerja langsung pada proses produksi sekarang ini. Kalau contoh gulai memasak itu, membuat mie goreng itu kan contoh konvensional kan. Contoh zaman saya waktu kuliah itu, kalau kita proses produksi langsung di tenaga manusia, kan membuat mie goreng itu proses produksi juga. Anda kacau-kacau, Anda kocok-kocok situ tangan kita berapa lama kan. Nah, sekarang enggak. Anda tekannya kontak pabrik semen, ditekan kontak, hidup mesinnya, terjadi proses produksinya. Dimatikan kontak, di setel, ada alat setelnya. Ini proses produksi harus sekian. Ini proses produksi harus sekian. Inilah tenaga kerja langsung yang mengatakan, yang mengatur terjadinya proses produksi langsung. Jadi kalau Sapam yang menjaga keamanan produksi, apakah itu dikategorikan biaya langsung? Tidak, karena dia tidak langsung. Biaya direktur kemana? Tidak. Biaya telepon direktur kemana? Tidak. Tidak dibebankan ke biaya. Kan kalau ada direktur, ada Sapam, kan bisa proses produksi. Tapi dia tidak langsung ikut campur di dalam proses produksi, seperti saya contohkan tadi. Ingat itu perbedaannya. Ya, jelas ya. Satu lagi, ini terakhir tentang biaya produksi tidak langsung. Ini biaya produksi tidak langsung ini banyak bahasnya ini. Kalau biaya bahan baku, tenaga kerja langsung itu mungkin bisa Anda pahami dengan mudah ya. Kalau biaya produksi tidak langsung ini sifatnya tidak langsung dibebankan kepada produk. Contohnya apa? Gedung pabrik itu sendiri, di mana diletakkan? Di mana diletakkan mesin itu? Di gedung ini. Gedung itu kan dibangun. Kan ada penghapusan gedung. Setiap tahun dibebankan penghapusan gedung, ditentukan penghapusan gedung. Penghapusan gedung dibebankan kepada biaya. Ini yang terkait dengan proses produksi dapat dibebankan kepada
biaya produksi tidak langsung. Tapi tekniknya sangat sulit ini. Kalau ada contoh-contoh saya berikan. Bagaimana kita membebankan penghapusan gedung. Setiap tahun penghapusan gedung berapa, penghapusan berapa, bagaimana menentukan penghapusan gedung, apa standar-standarnya, sangat sulit. Harus ditentukan siapa yang mensahkan. Tidak bisa kita karang-karang itu, tidak bisa. Gedung ini diprediksi umurnya atau mesin ini dibeli berapa umurnya, maka ada merek di mesin itu umur mesin ini 40 tahun, 30 tahun, atau dia akan menghasilkan produksi 100.000 produksi. Nah, itu ada standar-standar tertentu. Kalau pabrik mesin yang modern itu ada standar-standarnya. Kalau tidak ada bagaimana Pak? Mesin itu kan ditentukan standarnya. Ini yang repot. Menentukan standar ini membutuhkan orang ahli, membutuhkan lab, macam-macam itu, sehingga tidak mudah. Sehingga nanti menentukan ini biaya produksi langsung itu sangat sulit. Tapi harus ditentukan untuk menentukan harga pokok produksi gitu. Nah, ini jadi biaya yang sifatnya tidak langsung untuk kelancaran proses produksi itu menjadi full costing, menjadi biaya produk, dapat dibebankan ke biaya produk. Jadi banyak itu. Nanti saya kasih tabelnya, nanti saya contoh apa-apa ya biaya produksi tidak langsung itu, mulai dari telepon gaji manajer produksi, karyawan produksi, telepon proses produksi, air, listrik dan segala macam. Itu dibebankan ke dalam proses produk. Tapi untungnya juga ini yang bisa dikutak-katik. Kalau kita menurunkan harga pokok, di sinilah kita turunkan. Kalau kita turunkan harga pokok, dikurangi volume, dikurangi bahan baku, ya rusak bahan bakunya. Dikurangi proses produksinya supaya minyak jangan banyak habis, diadukan, dikurang-kurangi. Ya, tak masak sambalnya, mentah sambalnya, tak mau orang beli produk Anda. Ini tidak bisa dikurangi itu. Kadang-kadang kalau udahlah dimatikan dia proses produksi, biar sehingga proses produksi tidak benar. Kalau kita buat sambal, proses produksi tidak sambal, dimatikan kompornya, sambal tidak enak itu. Itu sudah pasti. Jangan bermain di situ. Karena kita akan kalah bersaing. Kualitas tergantung dengan proses. Jadi proses tergantung dengan tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung tergantunglah dengan dengan prinsip-prinsip produksi yang kita pergunakan. Jadi biaya produksi tidak langsung ini sifatnya tidak langsung. Contohnya seperti saya bilang tadi, di pabrik, mesin pabrik itu sifatnya tidak langsung, tapi dia membantu kelancaran proses produksi. Apakah bisa proses produksi bisa terlaksana kalau ada mesin? Tidak bisa. Apakah proses produksi itu bisa jalan kalau tidak ada gedung, tidak ada listrik, tidak ada direktur, tidak ada yang ngatur? Tidak bisa. Harus ada yang ngatur semua, harus ada manajemennya itu, ada jaga satpamnya lagi, ada jaga keamanannya lagi, segala-galanya harus ada. Itu dinamakan biaya yang sifatnya tidak langsung untuk kelancaran proses produksi, dapat dibebankan ke dalam biaya dalam harga pokok produksi. Bagaimana cara membebankan itu diatur sendiri gitu. Sehingga nanti bisa menghadapi persaingan di pasar. Kalau tidak pandai-pandai mengaturnya, dibebankan semua, kadang-kadang pun harga pokok jadi tinggi, mati juga, tak laku juga barang kita itu. Jadi disinilah kemudahan seni daripada akuntansi manajemen untuk dalam mengambil keputusan oleh pimpinan, sehingga nanti bagaimana katakanlah dalam mengambil keputusan, tentu dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh akuntansi manajemen ini, baik dalam bentuk kualitas, dalam bentuk maupun kuantitas, sehingga nanti kita memutuskan. Contohnya seperti ini, lampu dah dua lah dalam pabrik, satu yang dimatikan. Contohnya, terang boros ini. Satpamnya juga begitu. Atau bahan bakunya, yang berkaitan dengan proses produksi yang bisa kita kurangi. Gitu. Atau biaya-biaya lain, biaya listrik, atau bisa yang bisa kita kurangi. Jadi ini yang penting tentang biaya produksi tidak langsung ini banyak bahasnya sebenarnya, banyak hal-hal yang akan menimbulkan pertanyaan. Saya rasa ini tiga ini ya unsur biaya saya sampaikan kepada saudara-saudara, cobalah saudara pahami. Jadi di mana jelas kita adakan diskusi, adakan pertanyaan, sehingga kuliah ke depan nanti saya ingin bertanya baru terbuka hal-hal yang lebih baik lagi. Saya rasa ini ya hari ini
sampai kita bahas ke jenis akuntansi biaya pool costing. Nanti pool costing ini seperti saya bilang kesimpulannya adalah biaya pool costing itu terdiri dari 3 unsur biaya. Yang pertama biaya bahan baku langsung, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga adalah biaya produksi tidak langsung. Itulah unsur-unsur biaya yang mempengaruhi harga pokok produksi dan sekaligus mempengaruhi harga pokok penjualan atau laba suatu perusahaan. Saya rasa demikian kuliah kita pada hari ini dan kesempatan ini. Semoga saudara-saudara di mana berada dapat memahami dan dapat dimengerti dan juga dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan untuk kuliah selanjutnya. Ada di antara kita, saya berikan kesempatan dulu apa yang telah saya sampaikan tadi tentang kesamaan, tentang pengertian. Mungkin ada di antara kita yang menanyakan, bertanya. Saya ada kasih nomor HP, nomor WA. Silakan tanya. Nanti akan saya berikan penjelasan jawaban yang untuk sesi yang berikutnya. Saya demikian untuk sementara gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.